Ini maksudnya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ditanya, Pak Pendeta HTD, apa maksudnya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan? Lah iya dong, karena nama Tuhan itu ada konteks waktunya. Kalau hari ini Anda menyebut nama Tuhan yang sembarangan zaman dulu ya maka Anda dosa ya. Keluaran 20 ayat 7 di situ ditegaskan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Kalau kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, kita dianggap berdosa. Ingat ya, menyebut nama Tuhan, nama Allah sembarangan itu berdosa. Kenapa? Sebab nama Tuhan, nama Allah itu nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Oleh nama Tuhan, oleh nama Allah itulah bertekuk lutut. Ya, semua yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah. Ya. Jadi nama Tuhan, nama Allah itu tidak boleh sembarangan. Nah, sekarang kita lihat ya. Nama Tuhan, nama Allah. Ternyata ada konteks waktunya ya. Di dalam perjanjian lama ya. Yesus menyatakan diri sebagai Yahweh atau Tuhan huruf besar semua ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 15. Itulah namaku dan sebutanku. Jelas ditulis namaku dan sebutanku yaitu Yahweh. Ya, Yahweh itu namaku dan sebutanku. Terus kita lihat di dalam perjanjian baru ya. Tidak pernah ada nama Yahweh disebut, tidak pernah ada. Contoh yang paling mudah misalnya Ulangan 6 ayat 4 ya. Dengarlah hei Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan di dalam perjanjian lama kan huruf besar semua Yahweh. Lalu di dalam perjanjian baru oleh Yesus sendiri diganti menjadi Tuhan, T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil. Dulu di perjanjian lama memakai nama sebutan Yahweh, di dalam perjanjian baru Tuhan T huruf besar UHN huruf kecil adalah Yesus. Jadi dulu Yahweh, sekarang sudah dinyatakan dengan nama Yesus. Contoh lain misalnya Yesaya 61 ayat 1 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, kan Tuhannya roh Tuhan ada padaku. Terus di dalam Lukas 4 ayat berapa? Ayat 17 ya. Di situ juga ditulis roh Tuhan ada padaku. Tuhannya T huruf besar, UHAN huruf kecil. Dulu memakai nama Yahweh, lalu di perjanjian baru memakai nama Yesus. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, di perjanjian baru tidak pernah ada disebut Yahweh. Ya. Jadi very clear, nama ini bicara nama loh. Ya, dulu memakai nama sebutan Yahweh, lalu memakai the real name atau nama sebenarnya yaitu Tuhan ya. Kalau kita sekarang nyebut Yahweh misalnya begini, saya percaya kepada Yeshua HaMasyiah, boleh kan? Yeshua HaMasyiah itu artinya Yesus Kristus. Dialah Yahweh itu, kamu berdosa. Yahweh itu nama sebutan, bukan nama real ya. Itu dipakai zaman dulu ya. Terakhir kali kata Yahweh itu tertulis di dalam Maleakhi 4 ayat berapa ya? Terakhir itu Maleakhi 4 ayat 5. Kalau salah mohon maaf. Pokoknya tentang akan hadirnya Elia itu ya di hari Tuhan. Hari Tuhan itu Maleakhi ya, pokoknya Maleakhi bagian terakhir itulah ya. Di situ ada kata Tuhan huruf besar semua. Kalau tidak Maleakhi 4 ayat 5 ya Maleakhi ya pokoknya daerah situ ya. Itu terakhir kali kata Tuhan huruf besar semua Yahweh disebut di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda sekarang menyebut kata Yahweh ya
kamu dosa, kamu termasuk golongan menyebut nama Allah sembarangan. Ya, Allah pernah dipanggil Bapa, ini khusus untuk orang Yahudi dan khusus untuk era Yesus jadi manusia. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, ya. Jadi Anda tidak bisa lagi sekarang memanggil Allah itu Bapa, ya, tidak bisa. Itu khusus untuk orang Yahudi, ya. Khusus untuk orang Yahudi, ya. Allah itu Bapa. Jadi clear, kalau Anda hari ini masih memanggil Allah itu Bapa, di samping Anda tidak berhak, Anda juga disebut sembarangan. Itu termasuk dosa. Menyebut Allah itu Yahweh itu dosa. Meskipun kamu pelintir, kamu bungkus Yesua Hamasiah Yahweh itu dosa. Bapa dalam nama Yesus dosa. Nama Allah adalah Yesus Kristus, ya. Sudah ya, nama kata itu Yesus, sekarang tidak ada lagi Yahweh, ya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.